Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dari kelas A Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Mamok Andri Senubekti Eskom Mkom. Pertanyaan pertama, mengapa basis data sangat penting? Yang pertama, yang perlu kita ketahui, basis data sendiri itu biasanya dijalankan oleh program yang disebut DBMS, di mana program ini sangat penting karena dapat membantu pengguna untuk mengelola data lebih efektif dan efisien, di mana akan mengurangi yang namanya redundansi data. Lalu file yang jumlahnya lebih besar juga akan lebih mudah digunakan. Nah, ada beberapa catatan kenapa sih basis data sendiri itu dianggap penting. Nah, yang pertama, sebuah basis data yang dirancang dengan baik membantu manajemen data yang menjadi penghasil informasi yang berharga. Contohnya di sini untuk penyimpanan data karyawan biasanya itu jika ditulis manual, jika suatu saat data karyawan itu diperlukan, misalkan karyawan tersebut masuk tahun 2015, jika ditulis manual maka nantinya para perusahaan akan sulit mencari data tersebut dan harus melihat arsip-arsip yang tahun-tahun ke belakang. Sedangkan jika kita menggunakan basis data, kita bisa tinggal menggunakan fitur search, di mana di sini sudah ada kita sudah memasukkan data-data karyawan walaupun yang sudah lama. Nah, di sini walaupun data karyawan yang lama dan baru itu namanya ada yang sama, tetapi dengan menggunakan basis data, hal ini tidak akan menjadi suatu problematika. Karena apa? Di sini ada misalkan yang namanya ID karyawan. Nah, setiap karyawan memiliki ID yang berbeda, dan mereka juga apabila menggunakan ID yang sama maka ada peringatan dari sistem basis data tersebut. Nah, yang kedua, sebuah basis data yang dirancang secara buruk menjadi sumber redundansi data yang tidak terkontrol. Nah, artinya di sini jika sebuah basis data tidak dirancang dengan baik, maka akan ada terjadinya redundansi atau duplikat data. Nah, di mana di duplikat data ini akan sangat merugikan perusahaan, misalnya kemungkinan saja suatu saat misalkan anggaplah dari sebuah perpustakaan akan ada yang namanya peminjaman buku. Nah, di mana peminjaman buku ini harus benar-benar memiliki satu data yang sama agar tidak membingungkan si petugas. Nah, apabila terjadi copy atau duplikat data, maka akan membingungkan petugas itu sendiri. Nah, di sini makanya untuk basis data sendiri itu harus dirancang dengan sedemikian rupa. Lalu yang ketiga, ada sebuah basis data yang dirancang secara buruk akan menghasilkan kesalahan yang dapat menimbulkan terjadinya keputusan yang salah. Nah, seperti contoh yang tadi untuk perpustakaan. Nah, itu akan mengakibatkan keputusan ataupun pemikiran-pemikiran yang sulit untuk diungkapkan. Walaupun itu data kecil, tapi bila kita dirancangnya secara tidak benar atau buruk, nah itu akan mengakibatkan hal yang fatal. Lalu pertanyaan kedua yaitu jelaskan tujuan dibuatnya arsitektur sistem basis data, sebutkan contoh kasusnya. Nah, di sini tujuan dari dibuatnya suatu basis data adalah untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus pada aplikasinya. Nah, artinya di sini sebuah basis data ini diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan user. Misalkan contohnya pada aplikasi perpustakaan.
Nah, di mana mereka hanya membutuhkan data peminjaman, data anggota, dan data petugas, di mana data-data ini saling berhubungan, di mana nantinya data peminjaman akan diketahui buku tersebut dipinjam oleh siapa. Makanya nanti di sini akan ada yang namanya relasi, di mana di tabel si peminjam akan ada nama peminjam dan ID peminjam. Dan di sini akan ada relasi, dan ini sangat mempermudah dalam pengelolaan basis data. Nah, di sini tujuannya itu untuk memudahkan para user dalam dalam menggunakan aplikasi atau dalam menyusun aplikasi gitu kan. Jadi mempermudah informasi intinya mah. Lalu di sini ada implementasi basis data. Nah, di mana artinya implementasi basis data itu adalah sebuah tahapan-tahapan untuk membuat basis data sesuai dengan prosedur DBMS. Nah, di mana di sini salah satu contohnya kita menggunakan misalnya kita merancang basis data dengan bisa menggunakan IRD, langsung membuat tabel, atau jika dianggap terlalu sulit kita bisa menggunakan dari tahap awal, misalkan dari membuat flowchart, lalu membuat model hierarki, lalu membuat IRD, dan langsung pembuatan tabel. Nah, begitu. Jadi di sini artinya untuk model implementasinya itu kita harus merancang dari tahap ke tahap agar kita mengerti prosesnya dalam pembuatan basis data dan tidak bingung dalam penentuan primary key, foreign key, dan sejenisnya begitu. Lalu pertanyaan keempat mengenai model data berorientasi objek. Nah, biasanya model data berorientasi objek ini memiliki penggambaran dari sifat-sifat objek tersebut. Nah, ada 3 kriteria dari model data berorientasi objek. Yang pertama itu sebuah objek digambarkan dengan isi berdasarkan faktanya. Lalu yang kedua yaitu sebuah objek mencakup informasi tentang relasi antara fakta dengan objek. Lalu yang ketiga itu sebuah objek adalah sebuah blok pembentuk dirinya sendiri untuk struktur independen. Nah, di mana orientasi objek ini dia lebih fokus pada objek secara realisasi atau secara realnya. Misalnya di sini ada contoh untuk model data berbasis objek. Yang pertama itu ada untuk misalkan di suatu bank atau suatu bank gitu ya. Nah, kan ada rekening, misalkan untuk rekening itu termasuk ke nama kelas, misalkan rekening, terus misalkan untuk tabungan berarti rekening tabungan itu nama kelasnya kan. Nah, lalu di propertinya itu ada nomor rekening, ada nama nasabah, lalu ada tanggal buka, lalu ada saldo akhir. Nah, di mana di sini untuk yang rekening tabungan itu untuk propertinya itu hanya ada suku bunga. Lalu untuk yang pemeriksaan rekening itu ada saldo minimal dan overdraft. Lalu yang terakhir itu untuk metodenya itu, metode yang ditawarkannya itu ada yang pertama buka rekening, lalu ada tutup rekening. Nah, untuk di rekening tabungan itu ada yang namanya bayar bunga. Lalu untuk pemeriksaan rekening ada yang namanya bayar biaya tagihan dan sama tutup rekening. Nah, di mana di sini saling berhubungan. Misalkan tutup rekening di kelas rekening berhubungan dengan pemeriksaan rekening di bagian metode tutup rekening. Nah, lalu di sini akan ada keterhubungan. Jadi tetap sama kan, biasanya basis data itu tidak putus dari yang katanya relasi gitu kan. Nah, di mana objek berbeda dengan IRD, biasanya model basis data ini lebih fokus pada objek secara nyata, penggambarannya juga lebih nyata.
Nah, lalu yang terakhir ada ketergantungan fungsional. Dari namanya saja kita sudah menebak, yang artinya di mana di sini ada salah satu data yang ketergantungan ke data yang lainnya. Misalkan di sini bukan artinya ketergantungan itu bagaimana ya? Misalnya nih, dalam sebuah contoh kasus, data A jika sudah terisi, maka otomatis data B itu juga langsung terisi. Jadi kita tidak perlu mengisi 2 kali data tersebut. Karena apa? Karena data A dan data B sudah direlasikan begitu. Dimana di sini bahasanya itu foreign key, dimana data A itu sudah berhubungan dengan langsung data B. Contohnya di ID, misalkan kita perpustakaan ya, kembali lagi ke perpustakaan. Di data perpustakaan, di data peminjaman ada misalkan nama peminjam. Nah lalu jangan nama peminjam deh, kode ID peminjam, terus ID mahasiswa. Nah nantinya ID mahasiswa di atribut peminjam itu akan sama dengan kode mahasiswa di ID mahasiswa di atribut mahasiswa. Nah nanti dimana kita ketahui jika ID tersebut sudah terisi, maka kita akan tahu, nah itu peminjamannya itu siapa gitu. Makanya di situ akan ada relasi gitu kan. Atau misalkan contoh kecilnya itu ada dalam sebuah tabel siswa, ada nomor mahasiswa, ada nama, ada alamat, ada SKS, IPK, dan kode wali. Nah terus tabel keduanya itu ada tabel wali. Nah itu ada kode wali, ada nama, NIP, perangkat, sama jabatan. Nah di sini kita tidak perlu mengisi 2 kali kode wali. Nah makanya di sini tuh kode wali yang di tabel mahasiswa akan berhubungan langsung dengan kode wali yang ada di tabel wali. Nah di sini fungsinya untuk apa? Nantinya ketika kita sudah mengetahui kode wali di mahasiswa tersebut, misalkan mahasiswa bernama Edi memiliki kode wali nomor 2. Nah kita tidak perlu menuliskan siapa nama walinya karena kita sudah mempunyai tabel wali. Nah misalkan nomor 2 itu atas namanya, nama walinya Dedi. Nah itu akan sudah tergambarkan secara jelas. Nah gitu. Nah disitulah yang namanya ketergantungan. Jadi tabel A untuk kode wali akan bergantung dengan tabel wali di kode wali juga, dan itu harus memiliki nama yang sama untuk keterhubungannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah dalam penyampaian materi, karena saya di sini juga masih belajar. Dan terima kasih.